Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai sintesis protein. Di sini sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein dari gen menjadi polipeptida, kemudian membentuk protein-protein yang digunakan oleh tubuh. Jadi bagaimana prosesnya, yaitu kita kenal dulu protein itu apa. Protein itu adalah polimer dari asam amino, berarti dia disusun oleh asam amino kemudian disatukan. Satuan dari asam amino tersebut digabungkan menjadi protein. Setiap protein mempunyai urutan asam-asam yang khas. Jadi proteinnya, misalnya protein yang berfungsi sebagai enzim, itu ciri-cirinya gimana, sudah spesifik urutan asam aminonya. Kemudian yang berfungsi sebagai hormon apa gitu, jadi dia sudah memiliki bentuk-bentuk yang spesifik, jadi nggak mungkin tertukar di dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, urutan asam-asam tersebut menspesifikasikan bentuk dan fungsi dari protein, sehingga karena dia mempunyai asam amino yang khas, terus bisa spesifik bentuk dan fungsinya, sehingga ketika asam amino terbentuk di dalam tubuh dari gen-gen tersebut, tidak akan terjadi permasalahan di dalam tubuh. Maksudnya yang seharusnya jadi enzim tiba-tiba jadi hormon, itu tidak mungkin terjadi. Jadi semuanya sudah diatur sehingga protein itu memiliki asam amino yang spesifik dan khas, sehingga hal tersebut bisa mencirikan bentuk dan fungsinya. Nah, ini pengertian dari sintesis protein itu sendiri adalah proses menerjemahkan informasi yang ada pada DNA atau genetik untuk mengkodekan asam amino sehingga menjadi rantai peptida. Nah, dari rantai peptida inilah nanti berakhir dengan pembentukan protein. Apa saja yang berperan ketika melakukan sintesis protein? Yaitu yang pertama DNA, kemudian RNA, setelah itu RNA polimerase. RNA polimerase ini sebagai perantara untuk proses pengkodean nantinya. Nah, ini adalah bentuk asam amino. Asam amino nanti akan terbentuk ketika proses sintesis protein. Salah satunya ada lisin, arginin, histidin, dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh bentuk-bentuk asam amino yang akan terbentuk ketika proses sintesis protein. Tipe dari protein tersebut dibedakan berdasarkan fungsinya bagi tubuh. Yang pertama itu adalah enzim. Enzim ini berperan sebagai katalisator reaksi-reaksi biokimia di dalam sel. Jadi dia berperan sebagai pereaksi, namun mempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi. Atau dengan kata lain, mungkin istilahnya bisa dikenal sebagai mak comblang untuk zat-zat yang membutuhkan enzim. Jadi dia mempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi. Kemudian yang kedua, dia juga berperan sebagai pembentuk struktural bagi tubuh kita, yaitu contohnya adalah ini kita lihat kolagen dan elastin, keratin. Ini sering kita temukan pada bagian kulit ya. Nah, yang ketiga itu berfungsi juga proteinnya sebagai pergerakan. Pergerakan ini bisa kita lihat pada aktin, miosin, dan tubulin, di mana aktin, miosin seperti yang kita ketahui berfungsi dalam proses penggerakan otot pada tubuh kita, proses pergerakan. Kemudian yang keempat, dia berfungsi sebagai pengatur dalam replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Jadi dia juga berperan dalam proses pengatur ekspresi gen. Yang kelima, dia berperan sebagai nutrisi dan penyimpanan, yaitu albumin dan kasein. Albumin ini kita butuhkan bagi tubuh kita, kasein juga hal yang kita butuhkan bagi tubuh kita.
Kemudian yang keenam, protein juga bisa berperan sebagai hormonal. Contohnya itu adalah insulin dan never growth factor. Nah, untuk insulin ini berperan dalam proses pemecahan glukosa sehingga glukosa tersebut dapat diserap atau disimpan di dalam tubuh jika jumlahnya berlebih. Nah, itu fungsi insulin. Kemudian NGF itu fungsinya untuk sebagai faktor pertumbuhan. Jadi dia berperan juga dalam proses misalnya nambah tingginya anak. Nah, gitu. Masa pertumbuhan tinggi, kemudian nambah tinggi anak, kemudian perubahan-perubahan lainnya bersifat untuk pertumbuhan. Kemudian yang ketujuh, dia bisa sebagai reseptor. Reseptor ini adalah tempat berikatannya suatu zat di dalam tubuh sehingga sinyal itu menjadi sampai atau menjadi lebih dipermudah untuk sampainya. Contohnya adalah neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini berfungsi di bagian neurotransmitter ini kita kenal penyampai pesan pada sistem saraf pusat. Jadi dia kalau ingin menyampaikan pesan, kita menggunakan reseptor neurotransmitter. Kemudian dia juga berfungsi sebagai pengangkut, di mana dia berperan dalam mengangkut molekul-molekul kecil dalam tubuh. Terus dia juga sebagai pertahanan. Pertahanan ini untuk imunoglobulin dan antibodi. Jadi dia berperan juga sebagai peningkat daya tahan tubuh, di mana dia berperan sebagai imunoglobulin dan antibodi dalam tubuh. Jadi untuk mencegah diri kita dari berbagai macam penyakit, itu juga peran dari protein di dalam tubuh kita. Nah, jadi DNA ini kita kaitkan sama protein itu kenapa? Karena dia DNA ini membentuk protein, protein akhirnya membentuk pertumbuhan kita, mulai dari mengatur sistem tubuh, pembentukan yang kita tubuh seperti pergerakan, hormonal, sampai mengatur daya tahan tubuh kita. Jadi secara keseluruhan, bahkan dia juga mengatur bagaimana bentuk muka seorang, ada mukanya bulat, ada mukanya lonjong, ada mukanya persegi, enggak ada ya persegi. Nah, jadi itu adalah fungsi dari protein karena dia terbuat dari DNA. Jadi sintesa proteinnya itu terbuat dari proses genetik juga, sehingga ketika pertumbuhan itu akan langsung, makanya orang tua itu identik sama anaknya. Nah, itulah hubungan antara DNA dan protein. Jadi apa itu DNA? Itu sudah kita pelajari pada minggu lalu. Dia adalah deoksiribonukleat asid. Kemudian merupakan senyawa double helix dengan basa nitrogen ATGS, adenin, timin, guanin, sitosin. Jadi dia merupakan ikatan rangkap double helix. Nah, sudah saya jelaskan di minggu lalu, bisa dicek di pembelajaran minggu lalu. Jadi dia berperan sebagai pengarah dalam sintesis protein dan mengandung informasi gen yang menyebabkan munculnya sifat spesifik pada organisme. Apa itu RNA? Riboksinukleat asid. Kemudian RNA ini saya salah tulis sebentar. RNA ini merupakan rantai tunggal di mana dia merupakan basa nitrogen, yaitu adenin, urasil, guanin, sitosin. Jadi dia tidak memiliki timin. Kemudian tipenya ada RNA, tRNA, dan mRNA dengan fungsinya masing-masing. Gimana fungsinya? mRNA itu sebagai penyampai pesan, namanya messenger RNA. tRNA itu sebagai pentransfer asam amino dari sitoplasma, kemudian membentuk rantai polipeptida pada ribosom.
rRNA itu tempat terjadinya translasi. Apa itu translasi? Nanti dibahas di slide berikutnya. Nah, komponen terakhir dari penyusun sintesis protein itu adalah molekul komponen RNA polimerase. Jadi dia adalah bagian komponen proses transkripsi atau mulainya pembelahan dari DNA. Jadi dia berperan memisahkan DNA dan menggabungkan nukleotida RNA. Bagaimana prosesnya nanti akan saya jelaskan dalam bentuk video. Kemudian dogma sentral biologi ini adalah gambaran bagaimana proses DNA membentuk RNA kemudian membentuk protein. Jadi dia itu ini ada DNA. DNA ini kan double helix ikatan rangkap yang melengkung-lengkung. Nah, dengan adanya RNA polimerase, ikatan ini jadi membuka. Nah, ini membuka. Dan ini terjadi pada nukleus. Nah, sehingga setelah membuka, datanglah si penyampai pesan mRNA bahwa dia memiliki kode-kode spesifik lagi. Nah, kode-kode inilah yang akan keluar penyampai pesan, ini kodenya. Ketika dia terbuka, kemudian messengernya masuk dan mencetak kode-kode ini. Nah, kode-kode yang tercetak ini sesuai pasangan masing-masing ya. Nah, kode yang tercetak ini keluar dari nukleus membentuk sitoplasma. Sampai di sitoplasma ketemulah sama ribosom. Nah, ribosom ini nanti akan membawa penanda-penanda untuk mengkodekan kode-kode genetik ini mencari temannya. Nah, sehingga terbentuklah molekul-molekul dari protein yang saling berhubungan. Nah, bagaimana proses pembentukannya? Sekarang saya ada video yang lebih spesifik, kita tonton saja. Sebentar. Oke, bentar ya. Nah, baiklah, ini adalah video tentang bagaimana proses sintesis protein. Nah, jadi dia itu prosesnya adalah DNA menjadi protein. Ini adalah sel. Jadi sebuah sel di dalam tubuh kita itu. Jadi ini hanya satu saja, belum jadi banyak selnya ya. Ini bagian-bagian di dalam sel. Kemudian di dalamnya ada nukleus, inti sel. Nah, di dalam inti sel, sini kita akan ketemu kromosom. Nah, di kromosom ini ada DNA. Yang untai ganda tadi. Nah, DNA ini kemudian yang ada memiliki gen. Nah, kemudian DNA ini juga akan ini RNA polimerase, kemudian ada DNA, kemudian RNA polimerase. Dengan ada RNA polimerase, dia akan membuka lantai double helix dan memberi pesan dari mRNA dicetaknya. Adenin itu timin, urasil itu adenin. Nah, pesannya tersebut keluar, direkamnya, kemudian dikeluar dia. Setelah direkam, jadilah mRNA, penyampai pesan messenger. Nah, setelah dia mendapatkan rekaman tersebut, dia mulai membentuk ikatan-ikatan pasangan yang spesifik. Nah, dia keluar. Setelah pesannya ditangkap, keluar dia menuju sitoplasma. Nah, sampai di sitoplasma ketemulah sama ribosom. Oleh ribosom, dia mulai itu ada nukleotida penyampai pesan lagi dengan membawa asam amino spesifik pada bagian ujungnya. Nah, jadi dia ketika dia masuk, nah ini. Jadi ada tRNA.
ketika dia sudah sampai ke ribosom, ada tRNA yang membawa asam amino spesifik. Nah, itulah asam aminonya masuk, kemudian lepas, masuk lagi, berikatan lagi. Nah, ini adalah bentuk dari protein tadi dan dia akan keluar sendiri melalui ribosom. Nah, ini bentuk awalnya ya. Nah, sekarang saya akan menayangkan video satu lagi yang lebih spesifik lagi penjelasannya. Nah, inilah protein. Kumpulan dari asam amino terbentuklah protein. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian lebih detail lagi penjelasannya tentang bagaimana sintesis protein. Jadi protein itu ini adalah rantai ganda DNA, di mana dia terdiri disebut kita kenal dengan gen, ada promoter dan ada terminator. Dan ini akan menghasilkan senyawa polipeptida. Ada 2 tahap dalam proses sintesis protein, yaitu yang pertama transkripsi, yang kedua translasi. Transkripsi adalah menyalin kode genetik pada DNA menghasilkan RNA duta. Yang hal ini terjadi di nukleus. RNA duta itu adalah yang menerima pesan ya. Kemudian translasi itu penerjemahnya. Pesan yang sudah diambil itu dibawa ke sitoplasma, diterjemahkan oleh RNA duta dan oleh ribosom itu diolah lagi menghasilkan polipeptida. Jadi transkripsi ini baru tahap pembentukan RNA duta. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya seperti ini. Jadi DNA bertemu dengan RNA polimerase terjadi dengan 3 tahap. Pertama inisiasi, kedua elongasi, dan ketiga terminasi. Inisiasi berarti polimerase itu mulai masuk ke DNA sehingga rantai dari DNA itu menjadi terbuka. Jadi yang awalnya melengkung dan lengket itu jadi terbuka. Nah, datanglah nukleotida RNA untuk membentuk mRNA. Jadi nukleotida ini adalah si perekam pesan yang dibawa, tapi dia berikatannya spesifik. Misalnya adenin itu pasti akan berikatan sama timin. Sitosin pasti berikatan sama guanin. Dia tidak akan pernah tertukar itu. Nah, itu kita kenal dengan DNA pencetak. Kemudian yang bagian pembawa pesan tadi nukleotida RNA. Jadi dia akan berikatan sesuai dengan basa nitrogen pasangannya masing-masing. Jadi dia tidak akan berikatan dengan yang bukan pasangannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adenin itu sama timin. Sitosin itu sama guanin. Adenin urasil sama atenin. Kemudian Oke, setelah itu mereka rantai yang terbentuk dari yang merekam tadi. Ingat ya, kalau pada DNA itu ada timin, kalau pada RNA itu adanya timin itu diganti dengan urasil. Nah, sehingga pesan tadi keluar. Itulah namanya mRNA. Namanya messenger RNA. Nah, RNA duta atau penyampai pesan tadi, bergeraklah dia keluar tadi ke sitoplasma. Nah, ini masuk ke tahap berikutnya. Jadi sampai di sana selesai proses transkripsi, kita masuk ke translasi. Translasi ini proses pembentukan polipeptida ya. Jadi kita itu memiliki kodon dan pasangannya nanti adalah antikodon. Itu namanya saja nama bagian yang akan dilakukan pencetakan kode. Nah, hasil yang kita rekam ini nanti ini adalah asam amino spesifiknya. Nah, jadi dia cuma memiliki 3 utas rantai yang akan membawa masing-masing membawa asam amino spesifik masing-masing. Nah, berikut asam amino yang akan dihasilkan. Kalau dia UU ketemu, dia berarti senyawanya yang tadi
Sebentar, kalau UU tadi apa ya? Kalau UU berarti fenilalanin, UUUS fenilalanin, dan demikian seterusnya ya. Kemudian di sini juga tetap ada yang dimulai dan yang diakhiri. Di sini kita bisa temui di bagian sini kita ketemu ada yang stop kan? Stop. Nah, kalau stop berarti dia tidak ada pembacaan apa-apa, berarti dia berhenti di sana pembacaannya. Jadi dia ada bagian yang menjadi start codon dan stop codon nantinya. Start ini tempat memulai. Jadi tempat memulai itu selalu dengan AUG. Dan tempat dia berakhir mengkodekan itu selalu kalau enggak UAA, ini urasil adenin, urasil adenin guanin, kemudian urasil guanin dan adenin. Ini kalau ketemu dengan tiga kode codon ini, maka proses translasi itu selesai, stop. Tidak ada pembacaan asam amino di sini. Kalau di sini berarti ada, ini baru mulai. Nah, di sini mulailah ribosom yang kecil itu memberikan sinyal bahwa ini butuh dikodekan. Nah, datanglah nukleotida yang membawa asam amino spesifik pada masing-masing ujung rantainya. Nah, ingat ya, pasangannya ini akan selalu memiliki pasangan yang sesuai. Urasil itu kawannya adenin. Jadi nggak akan pernah ini. Jadi ini kita kenal pembawanya dikenal dengan tRNA. Yang bagian bawah tRNA itu namanya antikodon atau pasangan dari kodonnya. Kode yang dibawa ini akan dibawa oleh tRNA, itu pasangan yang sesuai, di mana di ujung pasangan yang sesuai inilah terdapat asam amino yang akan dikenakan sebagai pembentuk protein. Nah, setelah ini ikat, masuklah yang ribosom unit besar. Nah, di sini ada 3 poin: tempat masuk, tempat dia melepaskan berikatan, dan tempat dia keluar. Nah, jadi ini nanti setelah terbaca, dia secara otomatis datang lagi yang berikutnya, pengkodean berikutnya dengan membawa asam amino pasangan, dengan membawa kode pasangannya, kemudian tRNA dengan ujungnya ada asam amino. Jadi kalau dia ketemu kodenya UUU semuanya, maka yang dibawa kode antikodonnya itu AAA. Nah, setelah ini masuk, ini secara otomatis akan berpindah dan keluar. Sedangkan asam aminonya mulai menempel pada ikatan berikutnya. Dia akan bergerak sendiri nih. Nah, ini lepas. Ini mulai lepas. Kemudian ini berikatan dengan asam amino berikutnya. Kemudian datang lagi, berikatan lagi. Nanti kita lihat ya. Ini sudah mulai datang lagi. tRNA-nya membawa pesan lagi dengan asam amino yang berbeda, masuk, berikatan, lepas, masuk, berikatan, lepas. Seperti itu seterusnya sampai terbentuk ikatan polipeptida dan berakhir pada pembentukan protein. Nah, dia mulai keluar dari ribosom. Nah, ini. Nah, ketika sudah memenuhi dan sampai pada alia bagian stop codon, maka muncullah faktor pelepas. Stop, maka tidak akan ada lagi nukleotida tRNA yang masuk pada saat itu. Nah, demikian seterusnya. Lepas, nah itu terjadi secara berulang-ulang pada bagian tubuh kita. Nah, polipeptida kemudian membentuk protein. Oke, jadi itulah penjelasan saya mengenai proses sintesa protein. Semoga mudah dimengerti. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan pada grup WhatsApp yang telah kita sepakati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.